Halo wargi sehat, perkenalkan nama saya Vina. Saya psikolog di Rumah Sakit Santo Yusuf. Hari ini kita sama-sama mau mempelajari atau mau belajar bersama mengenai kesehatan mental. Mengenai marah, sebenarnya marah itu salah satu bagian dari emosi atau perasaan yang kita rasakan. Marah itu wajar karena kita memiliki perasaan yang memang kita harus merasakan. Cuma bagaimana kita mampu untuk mengelolanya dan mengendalikannya supaya tidak mengganggu atau membahayakan orang lain. Untuk marah, ada berbagai macam mungkin bentuk-bentuk yang kita bisa keluarkan, ekspresikan dari marah itu. Ada marah yang mungkin meluapkan, ada marah yang memendam. Tapi keduanya bila terlalu berlebihan juga menjadi bahaya. Jadi memendam yang terlalu berlebihan dan mengekspresikan sampai mengganggu atau membuat orang lain gak nyaman itu juga merugikan orang lain dan tidak baik. Jadi kita harus bisa mengendalikannya supaya marah yang kita rasakan itu menjadi jauh lebih terkontrol dan dikendalikan. Buat teman-teman di sini pasti banyak sekali yang merasakan kemarahan itu lebih sering memendamnya. Nah, bagaimana perasaan itu yang kita rasakan itu kita kenali terlebih dahulu. Yang kita rasakan marah atau kecewa atau sedih, kita harus kenali apa yang kita rasakan. Kemudian setelah itu kita lama-lama bisa merasakan kemarahan dan tidak mengganggu orang lain, tidak menyelakai orang lain, bahkan membuat orang lain tidak nyaman. Dan ada berbagai macam kok cara supaya kita bisa mengeluapkan atau mengekspresikan perasaan marah kita itu dengan cara yang lebih baik dan bijaksana. Caranya, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain. Jadi ketika kita mungkin energi marahnya terlalu berlebihan, terlalu besar, kita bisa melakukannya dengan berolahraga, kemudian juga bisa mendengarkan musik. Kalau teman-teman suka sekali nulis, juga bisa melakukannya dengan menulis. Jadi meluapkan perasaannya, mengekspresikan perasaannya dengan menulis. Dari tulisan itu kita sama-sama tahu apa yang kita rasakan dan apa yang sebaiknya kita bisa lakukan ke depannya dari marah tersebut. Banyak sekali dari kita yang mungkin kalau marah mengekspresikannya dengan verbal, dengan kalimat-kalimat yang mungkin membuat orang lain tidak nyaman gitu, bahkan dengan kalimat yang tidak pantas diucapkan. Nah, buat teman-teman di sini, wargi sehat semua, harapan saya semoga hal itu tidak terjadi sama teman-teman. Bila hal itu terjadi, kita pun harus menyadari apa yang bisa kita kendalikan di dalam diri kita. Dan ketika marah itu dan energi marahnya masih sangat besar di dalam diri kita, harapannya semoga teman-teman bisa perlahan-lahan untuk mengenali perasaannya, dan ketika memang belum siap untuk ketemu orang lain atau belum siap untuk menghadapi suatu masalah besar, ditunggu supaya marah itu reda. Teman-teman bisa melakukan teknik pernafasan supaya menenangkan diri. Teman-teman bisa melakukan journaling, menuliskan perasaan kalian di tulisan supaya perasaan itu juga lama-lama teralihkan, terekspresikan dengan hal-hal yang baik lainnya. Teknik pernafasan untuk yang teman-teman semua, wargi sehat semua yang bisa lakukan, salah satunya namanya relaksasi pernafasan. Relaksasi pernafasan itu pernafasan dalam, tarik nafas, kemudian lama-lama kita hembuskan perlahan-lahan, dan setelah itu diulangi 1-4 kali. Jadi 4 kali hitungan kita ulangin teknik pernafasan itu supaya membantu kita jauh lebih tenang dan pikiran kita juga fokus terhadap penyelesaian masalah dan perasaan yang kita rasakan. Oke, journaling itu kita menuliskan perasaan kita. Jadi ketika kita sedang dihadapi suatu masalah besar, itu teman-teman menuliskan atau menceritakan perasaan kalian lewat tulisan. Jadi tulis aja yang kalian ingin rasakan di buku atau di notes yang kalian suka di rumah. Kemudian setelah kalian menulis journaling itu, kalian bisa membaca sebenarnya apa sih yang sedang kalian alami, teman-teman alami. Kemudian setelah ditulis, teman-teman juga bisa menulis harapan ke depannya. Apa yang menjadi permasalahannya, teman-teman bisa berharap supaya
kejadian ini tidak terulang lagi, atau permasalahan ini bisa cepat terselesaikan, ditulis juga supaya menjadi action plan untuk kedepannya. Journaling ini nggak cuma ketika teman-teman menghadapi masalah, journaling ini bisa dilakukan setiap hari, dan teknik relaksasi pernafasan yang tadi saya sebutkan juga tidak selalu tentang ketika teman-teman sedang menghadapi masalah, tapi itu juga bisa dilakukan rutin supaya teman-teman bisa lebih tenang menghadapi setiap permasalahan atau beban atau ketidaknyamanan yang setiap hari teman-teman rasakan. Itu salah satu cara lain, namanya bentuk katarsis kita. Katarsis itu meluapkan perasaan gak nyaman kita ke orang lain. Nah, cerita itu sebuah cara atau metode yang bisa teman-teman lakukan, mau ke orang tua, teman terdekat, orang yang kalian percaya, bahkan pergi ke psikolog merupakan salah satu bentuk kalian untuk menceritakan, meluapkan beban pikiran kalian yang mungkin jadi permasalahan-permasalahan kalian setiap hari. Tapi yang patut emang dan yang harus kalian teman-teman semua sadari bahwa kalau dengan saudara, keluarga, teman-teman semua itu harus di situasi yang memang nyaman, aman, dan mereka juga dalam kondisi yang memang siap untuk mendengarkan cerita kalian. Tapi kalau ke psikolog, teman-teman juga bisa menceritakan apapun, sama-sama mendiskusikan permasalahan kalian supaya permasalahan kalian juga menemukan titik terang dan menemukan jawaban-jawaban atau kesimpulan yang emang harus dilakukan ke depannya. Bagaimana caranya sih supaya teman-teman bisa mudah untuk mengontrol diri ketika emosi ini mulai muncul? Emosi itu nggak selalu negatif, nggak selalu marah, nggak selalu kecewa, nggak selalu sedih. Rasa sayang yang berlebihan, rasa cinta yang berlebihan itu juga salah satu bentuk emosi. Nah, yang berlebihan-berlebihan ini kita mau kendalikan, kita mau turunkan supaya kembali ke netral. Jadi perasaan itu sebenarnya wajar, emosi itu sebenarnya juga wajar, dirasakan marah itu wajar, cuma kita mau menurunkan kadarnya supaya netral. Cara menurunkannya dengan membiasakan kehidupan atau aktivitas yang positif. Jadi teman-teman suka olahraga, teman-teman suka beraktif menulis, mendengarkan musik, atau teman-teman suka berkomunitas, boleh sekali dilakukan. Jadi hal-hal tersebut juga meningkatkan diri kita supaya makin mengenal diri, makin bisa mengendalikan diri kita. Buat wargi sehat semua, semoga semua lingkungan kalian, orang-orang terdekat kalian menjadi social support yang positif, yang baik untuk kalian semua. Namun terkadang social support juga masih kurang untuk mendukung teman-teman semua. Teman-teman bisa mulai meminta bantuan untuk ke tenaga medis terdekat, salah satunya ke psikolog. Untuk teman-teman yang membutuhkan bantuan psikolog, bisa menghubungi layanan psikologi di Rumah Sakit Santo Yusuf. Oke, terima kasih untuk wargi sehat yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kita bisa bertemu di video-video atau edukasi selanjutnya. Terima kasih.